Halo Kak Yuda, suara aku kedengaran nggak? Kedengeran, kedengeran. Halo, halo semuanya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya Kak. Boleh, boleh. Oke, sebelumnya aku sama Ini teman-teman mau gue perlu ngucapin, buka kamera nggak? uh, boleh Kak, soalnya nanti kita mau ada dokumentasi juga. Oh, oke. Oke. Iya, mungkin aku sama teman-teman sebelumnya mau bilang makasih banyak dulu Kak udah bersedia untuk meluangin waktunya bantuin tugas kuliah kita. Uh, Mungkin perkenalan dulu kali ya. Ada aku, ada Dea Risa, terus ada Dwi Andira, panggilannya Dira, ada Naila, ada Jelang, ada Michelle, Axel, sama Gita Nisha. Mungkin Kak Yuda boleh kenalan dulu kali ya sebelum kita mulai. Oke, halo semuanya. Nama aku Yuda. Eh, Kebetulan saat ini sedang bekerja sebagai General Affairs bagian HRD di PT Gloria Origita Cosmetics. Kalau pada tahu, mungkin merek-mereknya yang terkenal itu Purbasari, Lulur Mandi. Itu salah satu merek yang paling terkenal sih di tempat itu. Gitu. Oke, mungkin boleh diceritain dulu ya Kak, gimana tuh ceritanya bisa jadi HR di PT Gloria. Apa Oke, tadi Kak? Gloria Origita Cosmetics. Oke. Oke, jadi gini, sebenarnya dulu itu awalnya itu kenapa bisa jatuh ke HR karena dulu kan masuknya psikologi ya, psikologi Atma Jaya tahun 2013 gitu. Nah di situ pada saat masuk ke psikologi itu ya awalnya nggak tahu kita mau masuk untuk kerja tuh kita nggak tahu dapetnya apa segala macam itu. Dan beberapa kali kerjaan pertama kali yang didapat tuh lebih ke training. Jadi diajakin sama alumni-alumni untuk ikut trainingnya mereka untuk bantu training-training di di biro trainingnya mereka seperti itu. Lalu akhirnya memutuskan untuk cari kerja di perusahaan gitu. Dan kebetulan dapat di PT Gloria ini di bagian HRD. Nah, cuma kan bagian HRD ada banyak ya. Bagian HRD kan ada rekrutmen, ada uh, admin, ada HR manager gitu. Dan kebetulan sekarang di bagian operasionalnya yaitu general affair kayak gitu. Oh, oke, oke. Berarti Kak Yuda sendiri udah berapa lama kerja di perusahaan ini? Kalau di perusahaan ini baru 1,5 tahun. Sebelumnya ada di perusahaan lagi jadi HR di perusahaan kecil itu jadi HR generalis. Jadi ngurus rekrutmen, ngurus operasional juga, ngurus legal juga, segala macam gitu sih. Oke, kalau di perusahaan kakak sendiri, budaya Hmm. kerjanya tuh gimana tuh kak? Kayak apakah kerjanya nyantai atau emang kayak strict banget ke peraturan atau gimana? Jadi gini, kalau budaya kerjanya, sebenarnya kita ada peraturan perusahaan yang memang harus ditepati gitu ya, dan harus dan harus ditaati gitu. Cuma itu kan mengatur teknis untuk pekerjaan dan juga bukan cuma HRD doang yang diatur gitu kan, melainkan untuk seluruh karyawan gitu. Nah untuk bagian kerja di HRD sendiri, balik lagi sih itu tergantung dengan kondisi dan situasi gitu. Kalau misalnya lagi ada masalah ya ada hektik-hektiknya, tapi kalau misalnya lagi ada masalah ya kita punya waktu senggang gitu untuk bisa ngerjain kerjaan-kerjaan yang dan kita bisa nyicil gitu loh untuk kerjaan-kerjaan yang belum selesai seperti itu sih. Untuk suasana kerjanya sendiri, kalau di perusahaan perusahaanku sendiri lumayan nyaman ya karena eh, kenal dekat juga dengan HR manager, dengan supervisor rekrutmennya juga sudah sangat dekat. Jadi kita kalau misalnya ada apa-apa koordinasinya sangat mudah.
dan juga untuk menentukan keputusan-keputusan gitu, suara kita pun juga diperhitungkan gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin selanjutnya boleh pertanyaan dari aku nih, Kak. Jadi, mengenai perencanaan, proses perencanaan karyawan di perusahaan Kakak nih. Apakah tim HR itu ikut menentukan kriteria jabatan di perusahaan itu sendiri? Kriteria jabatan, yang dimaksud kriteria jabatan itu seperti apa ya? Mungkin saat Apakah rekrutmen, Kak. Jadi waktu rekrutmen ini apakah HR ini bisa menentukan si calon karyawan ini nantinya akan ditempatkan di posisi apa atau menempatkan jabatan apa? Oh iya, itu kalau di perusahaan kita memang kayak gitu modelnya. Jadi misalnya karyawan ini dia misalnya daftarnya di akunting gitu ya. Cuma kalau kita lihat kok kan akunting juga ada berbagai macam bidang ya. Ada akun receivable, ada akun payable segala macam. Karena dia daftar di satu bagian, tapi kita rasa kok ini kurang cocok ya. Nah itu bisa kita pindahkan tuh, kita tawarkan lagi kepada kandidatnya, mau nggak kalau misalnya di sini kami rasa dengan kepribadian dan juga kerja yang sudah kamu ikutin, yang sudah diberikan melalui tes, itu lebih cocok di sini nih, apakah kandidat bersedia atau tidak, seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi intinya di HR itu tetap mempertimbangkan ya jabatan dan posisi yang sesuai dengan kandidat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, biasanya di perusahaan itu berkemungkinan ada posisi dari jabatan misalnya yang kosong. Nah, itu untuk cara posisi itu dari perusahaan Kakak gimana? Apakah mungkin melakukan rekrutmen, tapi rekrutmennya itu secara lingkup internal atau melalui lingkup eksternal? Oke, kalau misalnya posisi kosong, itu kebanyakan, kalau tergantung sih sebenarnya. Ada beberapa posisi-posisi yang memang memerlukan apa ya, kebutuhan atau kriteria khusus gitu yang cuma bisa didapatkan melalui internal gitu. Cuma kalau dari kebanyakan dari selama 1,5 tahun berada di perusahaan ini, kebanyakan melalui internal dan juga eksternal sih. Gitu. Jadi kita buka dari job posting gitu banyak di Jobstreet di LinkedIn ya. Lalu untuk internalnya ya melalui kenalan dari karyawan-karyawan yang ada di situ gitu. Oke, baik, makasih Kak. Terus untuk selanjutnya, kan dalam proses penerimaan karyawan di perusahaan ini kan ada proses rekrutmen ya Kak. Nah itu kan mulai dari CV hingga interview. Apakah ada kriteria tersendiri untuk karyawan di PT KK ini? Apakah ada tahapan lain untuk menilai calon karyawan ya Kak? Oke, untuk proses screening itu kita biasa lah ya berdasarkan screening CV. Pertama tuh kita berdasarkan screening CV atau screening profil dia di dalam Jobstreet atau LinkedIn seperti itu. Setelah screening CV itu gak cuma dilakukan oleh HRD, tapi dilakukan oleh user juga. Jadi setelah disetujui oleh HRD, nanti dilemparkan kepada user, jika setuju, itu nanti akan dilakukan yang namanya psikotes. Jadi ada psikotes dari HRD untuk menilai bagaimana kepribadiannya dia, bagaimana dia bekerja dalam tekanan segala macam, dan bagaimana IQ-nya dia, bagaimana kemampuan IQ-nya dia, IQ yang dimiliki oleh kandidat tersebut. Nah, setelah itu dikembalikan pada user, apakah ada tes tambahan dari user atau tidak. Kalau yang aku tahu, ada beberapa user yang memberikan tes tambahan, seperti contohnya tes Excel.
Jadi ada beberapa user yang mengharuskan bahwa kandidat yang akan mereka terima itu harus mahir dalam Excel seperti itu. Nah, setelah disetujui oleh user dan juga HRD, nanti baru akan dilanjutkan dengan offering. Oh, oke. Berarti ini di screening dulu ya Kak dari CV, terus lanjut baru di interview secara langsung mungkin gitu ya Kak? Betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, untuk proses training di PT KK ini sendiri, apakah proses trainingnya itu dilakukan sesuai jabatan dan spesifikasi job desk itu, atau setiap karyawannya secara general aja Kak? Dan siapa yang bisa memberikan training tersebut? Oh ya, apakah senior atau karyawan lain yang memiliki job desk sendiri untuk training gitu Kak? Oke, jadi kalau kebetulan di perusahaanku ini training itu masih diberikan oleh HRD. Nah, trainingnya itu terbagi menjadi beberapa stage gitu atau beberapa tahap. Yang pertama itu tahap untuk misalnya karyawan baru segala macam. Terus nanti ada baru tahap SPV Management Training. Jadi SPV yang jabatan SPV nanti diberikan trainingnya seperti apa? Biasanya trainingnya sebuah soft skill gitu sih. Kalau untuk hard skill sendiri itu kita belum ada trainingnya sih, gitu. Berarti mungkin soft skill aja ya kayak Excel gitu-gitu aja ya Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya. Oke Kak, selanjutnya pertanyaan dari saya nih Kak. Bagaimana sistem penilaian kinerja di Purbasari dan seberapa sering tim HR melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan? Oke, untuk penilaian kinerja itu kan berdasarkan job desk yang dia miliki gitu ya. Kalau di perusahaan kami itu jadi penilaian kinerja itu dilakukan selama 2 kali dalam setahun, dalam 1 semester 1 kali. Nah itu kita ada formulir yang harus diisi, itu formulir penilaian kinerja karyawan seperti itu. Untuk semester, misalnya untuk tahun ini semester 1 dan semester 2 seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk yang penilaiannya itu dilakukan oleh atasan masing-masing, oleh supervisor atau oleh manajer gitu. Nah, setelah dilakukan penilaian itu lalu direkap oleh HRD. Karena kenapa penilaian nggak dilakukan semua oleh HRD, karena job desk yang diberi job desk yang mengetahui job desk dari bagian-bagiannya itu adalah atasannya masing-masing, bukan dari HRD. Seperti itu. Oke, baik Kak. Untuk selanjutnya, bagaimanakah sistem penggajian itu sendiri di Purbasari Kak? Oh, untuk sistem penggajian sih seperti perusahaan lain ya, maksudnya ada cut-off-nya, ada ininya juga, ada ya pokoknya nanti di tanggal berapa seperti itu. Nanti mungkin ada insentif juga untuk sales dan juga untuk sales sih terutama itu ada insentif juga seperti itu sih. Oh, oke Kak, baik, terima kasih ya Kak. Ya. Baik, Kak. Saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Apakah ada peraturan yang diperlakukan untuk karyawan di Purbasari? Peraturan tertulis atau tidak tertulis maksudnya? Mungkin boleh tertulis dan tidak tertulis, Kak. Oh, kalau untuk peraturan semuanya ada, karena ada peraturan perusahaan kan. Di setiap perusahaan itu pasti harus mempunyai peraturan perusahaan yang sudah disetujui oleh Disnaker setempat dan juga selalu diperbarui setiap tahunnya. Itu sih. Sama seperti kayak di perusahaan kami juga seperti itu. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya,
apakah ada batas maksimal untuk cuti atau izin, dan apa konsekuensinya kalau karyawan itu melewati batas yang sudah diberikan? Oke, kalau misalnya untuk cuti itu sama seperti perusahaan lain ya, kita juga dapat, kalau tahun berarti kita dapat 12 kali cuti, 12 hari cuti, itu bisa digunakan kapan saja. Lalu jika melebihi, ini sih, kalau misalnya untuk melebihi, kebetulan aku kurang tahu konsekuensinya apa. Tapi yang pasti kemungkinan tidak diperbolehkan cuti. Gitu. Jadi misalnya ketika cuti 12 hari tersebut sudah habis, itu tandanya dia sudah tidak boleh mengajukan cuti lagi. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, halo Kak. Sekarang saya mau bertanya Kak. Jadi, apakah nih misalkan di Purbasari pada saat karyawan achieve target, apakah ada reward tersendiri? Biasanya kalau misalkan memang itu ada, rewardnya itu biasanya dalam bentuk apa? Kayak misalkan COP kah? Atau apakah Pak insentif kah? Gitu Kak. Kalau untuk reward, ya itu kembali lagi biasanya sales yang mendapatkan itu ya, dan itu berupa insentif. Itu. Oke, siap, baik Kak. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana nih Kak caranya Purbasari untuk mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja di Purbasari? Lalu benefit apa yang diberikan oleh Purbasari agar karyawannya tetap bertahan di perusahaan tersebut? Oke, untuk bagaimana cara mempertahankannya ya, dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang dia tidak miliki sebelumnya, seperti itu. Salah satunya seperti itu, dan juga yaitu dengan memberikan misalnya ada penaikan gaji atau bonus, itu salah satu. Itu cara-cara untuk mempertahankan karyawan tetap berada di situ sih, seperti itu. Oke, siap, baik Kak. Terima kasih ya Kak ya. Kak Yuda, karena ini Zoom yang nggak limited, tinggal 1 menit lagi, mungkin kita end aja ya, nanti aku kasih link baru, bisa join ulang ya Kak? Boleh. Oke, maaf ya Kak Yuda, ini kita end dulu. Ya.